Gubernur Maluku Utara bersama 14 pejabat lainnya ditangkap KPK terkait dengan dugaan jual beli jabatan. Bagaimana kasus ini bisa bergulir? Kita akan berbincang dengan Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Prof, ini sudah lama ya nggak dengar kasus suap jual beli jabatan. Ternyata ini masih ada ya Prof ya, kasus jual beli jabatan nih di akhir penghujung 2023. Iya Mbak, jadi begini Mbak, sebetulnya kalau kita lihat model penangkapan KPK selain adanya suatu informasi lebih dulu, itu kalau kita titeni, kalau orang Jawa titeni, itu yang rajin itu KPK itu kalau mau Lebaran dan kalau mau akhir tahun. Kalau Lebaran pasti pejabat pembuat komitmen atau pejabat-pejabat yang lain itu kaitannya dan bingkisan-bingkisan anak buahnya. Demikian juga mau tahun baru Mbak, ini kan mau tahun baru. Oleh karena ini suatu yang sudah kita duga sebetulnya kalau kita kaji Mbak. Mau Lebaran dan mau tahun baru. Nah, terkait jual beli jabatan itu memang suatu hal yang sangat masif sekali. Karena apa? Memang toh dalam suatu konteks pemilihan itu ada pansel, ada KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Pansel itu hanya menentukan 3 besar. Nah, konsep 3 besar ini yang berpotensi untuk dijual belikan, kan begitu. Belum lagi kalau memang situasi yang seperti ini, orang berbondong-bondong ingin mendapatkan suatu jabatan. Ingat loh, Maluku Utara itu daerah tambang loh Mbak, daerah kaya raya loh, sehingga siapapun yang di sana sangat kepingin sekali. Dengan demikian, Pak Gubernur ini tampaknya goyah, jiwa integritasnya kurang, atau jiwa integritasnya lagi kurang sekali. Karena konsep integritas itu suatu yang sangat menjadi dominan ketika seorang bisa menolak adanya suatu korupsi. Tapi kalau integritas kurang, nah ini agak repot. Tapi pertanyaannya begini Mbak, kalau kita lihat beliau ini kan sudah 2 kali wakil dan mau selesai sebagai gubernur Maluku yang 2 kali. 2 kali juga. Iya, tampaknya sudah cukup sebetulnya. Kurangnya apa? Kan itu. Apakah karena semakin dorongan eksternal yang kuat? Kita nggak tahu. Makanya kita bisa dilihat nanti modusnya. Ya, kalau tadi Prof bilang kan ini biasanya jelang akhir tahun, jelang Lebaran. Nah, kalau ini kan jelang akhir tahun ya. Sebenarnya modus ini kenapa bisa bisa goyah gitu seorang gubernur atau pejabat daerah di jelang-jelang tahun baru ataupun Lebaran gitu? Ya, kalau dugaannya pertama terkait dengan pengadaan barang jasa. Biasanya kalau barang-barang jasa itu kalau kita lihat itu pertama target tidak terpenuhi. Kan itu. Satu. Kedua, adanya kepentingan liburan akhir tahun. Ya mau tidak mau Mbak, liburan akhir tahun. Karena kalau anggaran negara sudah nggak ada. Saya kan pernah di birokrasi. Bulan Desember itu SPJ sudah nggak ada. Sedangkan kalau kita lihat hari ini, sudah masuk ke tahun baru soalnya. penanganan perkara ini ada di Jakarta. Kan begitu kan. Jadi suatu yang kontradiksi, penangkapannya ada di Maluku, tersangkanya ada di Jakarta. Berarti kan jalan-jalan. Dari siapa? Kan gitu loh. Dalam rangka apa? Akhir tahun loh Mbak, tutup buku loh. Nah ini akhirnya cermat sekali ketika KPK untuk mengendus masalah ini sudah saya kira bukan 1 bulan 2 bulan, sudah berbulan-bulan mungkin sudah diingatkan tapi ya tetap aja dilakukan ya terpaksa di OTT. Dan akhirnya, yang paling menyedihkan juga Prof, ini justru katanya mau habis juga jabatannya ya. Jadi 20 tahun menjabat sebagai gubernur dan wagub lenyap hanya karena OTT ini. Biasa terjadi seperti itu, ya Mbak. Karena kan di dalam OTT itu juga tampak sekali adanya suatu sponsor. Jadi sponsor-sponsor yang tertentu mendukung tertentu politik, biasanya ya untuk sangu pensiun, untuk sangu ke depannya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu jiwa suatu kondisi istiqomah seorang pimpinan itu sangat diuji ketika pada saat akhir-akhir jabatan. Kalau pada saat pertama kedua toh oke, kita lawan. Tapi pada saat akhir, lah ini saya kira menjadikan suatu cobaan seorang pimpinan daerah ataupun pimpinan-pimpinan yang ada di pusat. Kenapa lemahnya sudah mau akhir-akhir Prof? Biasanya disebabkan karena apa? Karena memang sudah mau habis nih, artinya saya tidak bisa menjabat lagi ya, sudah saya lakukan. Atau gimana? Ya, kalau kita kembali pada konsep korupsi itu kan jiwa tamak, rakus, tidak bersyukur. Artinya apa? Orang tersebut tidak bersyukur, rakus. Dalam kali ini makanya dalam suatu konsep 10 area rawan korupsi, kalau kita lihat, itu diantara pengadaan barang jasa pada saat awal terjadinya tender dan pada saat akhir terjadinya tender. Di sinilah
jiwa seseorang, integritas pimpinan atau PPK sangat dipertaruhkan, Pak. Oke, Prof, ini kan selain lelang jabatan yang rentan juga ICW bilang ini pintu masuk kemudian dugaan adanya aliran dana korupsi, adanya juga di pengadaan barang jasa. Ini biasanya kayak gimana, Prof? Modusnya, prakteknya seperti apa? Ya, modusnya kalau kita lihat sebagai bentuk 10 area rawan korupsi yang kita teliti, diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik. Pelayanan publik itu bisa terkait dengan jual beli jabatan. Karena dengan jual beli jabatan di sini akan menentukan sekali bahwa orang-orang tersebut juga akan memainkan proyek jabatan yang dijadikan. Jadi pengadaan barang jasa itu sebagai sapi perah untuk modal menyuap kepada pejabat tertentu. Karena nggak mungkin, Pak. Gajinya PNS berapa sih? Bisa dihitung, Pak. Tunjangannya berapa sih? Kalau nggak main proyek gimana? Proyek itulah sebagai menjual atau membeli jabatan yang lakukan. Ini suatu rangkaian tidak terputus. Makanya kalau kasus ini adalah bagian jual beli jabatan yang terkait dengan pengadaan barang jasa, itu gatuk orang Jawa. Masuk di situ ya, nyambung ya, Prof? Masuk, ya? Iya. Prof, ini kan lagi-lagi berulang ya. Udah lama nggak dengar kasus suap jual beli jabatan ini terjadi lagi. Apa sih yang bisa kita pelajari, Prof? Bisa dipetik, bisa ibaratnya bisa diketahui nggak dari awal misalnya dengan pelibatan dari masyarakat? Ya, kalau dalam hal ini kita beri apresiasi pada masyarakat Maluku Utara dengan adanya keberanian melaporkan. Karena KPK tidak akan bisa bergerak tanpa adanya laporan masyarakat dari Maluku Utara. Oleh karena itu di sini saya kira Maluku Utara sudah betul-betul masyarakat lihat tampak bahwa ada suatu mekanisme penjaringan pimpinan yang tidak objektif. Ada masa penjaringan pimpinan yang transaksional. Sehingga ada keberanian menyampaikan. Kenapa seperti itu? Ya mau tidak mau karena namanya pejabat itu ada kewenangan penggunaan anggaran. Ada suatu kebijakan untuk melakukan diskresi. Ada kebijakan untuk memprioritaskan suatu pembangunan. Ini Mbak, jadi kewenangan-kewenangan itu sangat luas sekali. Apalagi Maluku Utara dikatakan daerah tambang. Jadi suatu yang sangat diinginkan semua ingin menjabat di sana. Karena penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi akhirnya merugikan keuangan negara. Itu yang terjadi Mbak. Coba kalau daerah miskin, mungkin nggak terjadi. Nggak mau Mbak. Oke, Prof. Nah kalau misalnya ini kan OTT ini sebagai pintu masuk ya, kasus jual beli jabatan ini sebagai pintu masuk terkait dengan dugaan korupsinya Gubernur Maluku Utara. Nah kalau sudah 2 kali menjabat sebagai wagub, 2 kali menjabat sebagai gubernur, ini bisa nggak Prof masuk ke celah lain, dugaan aliran lainnya? Pintu masuk dari jual beli jabatan itu suatu yang pertama kali. Makanya di sini nanti akan terlihat sejauh mana harta yang tidak dilaporkan. Ini KPK harus melihat jangan sampai hanya berstandar pada LHKPN. Jangan berstandar pada pengakuan. Jadi kita harus cari follow the money, keuangan itu larinya kemana. Pendapatan siapa saja. Kan itu. Karena namanya suatu korupsi kan bukan untuk diri sendiri Pak, untuk orang lain. Orang lain itu siapa Mbak Audrey? Nah itu akan terlihat. Sehingga dari 15 tadi, kira-kira masuk kepada seseorang swasta siapa? Penerima pasif siapa? Sehingga suatu yang sangat awal sekali ini pintu masuk pada tindak pidana yang lain yang melibatkan beberapa orang, termasuk pencucian uang yang menyebar di mana-mana. Karena ini juga sudah 20 tahun kan ya menjabat di apalagi kan mau pemilu daerah. Mbak. Mau pemilu, siapa tahu menjago yang lain. Nah ini dia juga sebagai modal untuk sebagai terpilih. Bisa jadi Mbak. Prof Hipnu, pengamat hukum pidana, terima kasih informasinya. Saya selalu Prof, kita ketemu lagi di lain kesempatan.